kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua? Ibu yakin dan percaya kita hadir di sini dan kita boleh berkumpul kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 7 semester 1 tahun 2020 dan tahun 2021. Jadi tahun pelajarannya. Oke, bersama Ibu Hogla. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Biarlah damai sejahtera, iman percaya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Hari ini biarlah materinya boleh memberkati anak-anak-Mu dan membuat mereka semakin yakin bahwa hidup mereka boleh bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup mereka melalui tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami memulai pembelajaran kami dan kami bersyukur terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu masih ingat? Ada yang masih ingat materi pembelajaran di minggu lalu? Iya. Tentang apa? Penciptaan. Nah, bagaimana kita di minggu lalu udah dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan alam semesta dan urutan-urutannya. Ya, minggu ini kita akan belajar tentang materi kita, yaitu tanggung jawab memelihara alam dan lingkungan. Ya, memelihara alam dan lingkungan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dasar ayatnya di mana? Sebelum itu, Ibu akan berikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Dari tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mendengarkan dan penjelasan guru dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan alam sebagai ciptaan Tuhan, sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru dan menggali informasi, peserta didik dapat bertanggung jawab, menjelaskan bagaimana manusia yang bertanggung jawab dan manusia dapat berpartisipasi atas kelestarian alam. Kemudian yang keempat adalah setelah mendengarkan penjelasan guru dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep bagaimana pemeliharaan Allah yang berkesinambungan dalam seluruh ciptaannya dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, ya. Apa yang kamu pahami tentang tanggung jawab? Yo, ada yang ingat? Apa yang kamu pahami tentang tanggung jawab? Tanggung jawab. Berbicara tentang tanggung jawab berarti apa? Ayo, ingat? Ketika tanggung jawab kalian sebagai pelajar apa? Iya, belajar. Bagaimana sikap tanggung jawab kalian sebagai pelajar contohnya? Kalau kalian datang ke sekolah, tugas kalian belajar dan bertanggung jawab buat apa? Untuk
orang tua kalian, untuk diri kalian, demi masa depan kalian. Orang tua memfasilitasi, guru sebagai fasilitator di sekolah memberikan ilmu, dan kalian sebagai peserta didiknya. Agar apa? Ilmu yang kalian dapat boleh berguna, itu tanda kalian bertanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab itu apa? Berarti apa yang dipercayakan itu namanya tanggung jawab. Nah, sekarang kita baca dulu supaya paham apa sih Bu dasar ayatnya di dalam Alkitab tentang tanggung jawab. Mari buka di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28 dengan bunyi, Allah telah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Apa ayat ini, maksud ayat ini adalah apa? Ini adalah salah satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia. Kemudian baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan di situ, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Wow, tugasnya manusia ya, bukan tugasnya binatang. Jadi manusia itu istimewa. Jadi kalau manusia istimewa, boleh nggak manusia merusak alam? Iya, pintar jawabannya, nggak boleh. Tapi kenyataannya alam rusak karena salah satu penyebabnya apa? Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang jangan lupa sambil proses belajar mengajar, tapi bukan dengan penilaian ya. Nah, sekalian akan Ibu berikan tayangan slide video berikut ini ya. Kalian harus simak tayangan slide-nya, lalu kalian nanti mengamati hasil apa sih yang kalian lihat dari tayangan slide video itu ya. Bagaimana manusia yang bagaimana alam yang rusak dan lain sebagainya. Jadi yang kalian lihat itu nanti kalian amati, lalu kalian beri catatan ya, apa yang terjadi di situ dan apa penyebabnya, kira-kira dampaknya apa untuk manusia. Adakah dampak jangka panjang dan dampak jangka pendeknya apa dari hal demikian. Jadi silahkan kalian amati video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Silahkan. Pencemaran air tanah, dan pestisida. Pencemaran air tanah merupakan sebuah kondisi yang mana tanah sebagai tempat berkumpulnya air tercemar oleh polutan atau zat pencemar sehingga air yang berada di dalamnya juga ikut tercemar. Mayoritas masyarakat di pedesaan, mereka mendapatkan air dari bawah tanah, yaitu air tanah yang disimpan pada aquifer. Karena air tanah telah menjadi sumber air minum, banyak masyarakat memompa air tanah ke permukaan, kemudian mendistribusikan air tersebut ke rumah-rumah. Tempat penampungan air tanah seharusnya dijaga agar air tetap bersih. Namun, terdapat beberapa polutan yang bersumber dari tanah, sehingga hal tersebut dapat mengotori sumur masyarakat. Bagian dari pencemaran air tanah terjadi secara alami, tetapi sebagian besar kontaminasi di San Joaquin Valley berasal dari jumlah besar limbah padat dan cair yang diproduksi oleh pabrik susu raksasa di wilayah tersebut, penggunaan pupuk yang berlebihan pada tanaman dan residu pestisida yang berbahaya. Sumber pencemaran air tanah baik secara alami maupun buatan manusia ini telah menembus air tanah,
sehingga air tanah tidak dapat lagi diminum. Apalagi saat musim kemarau, air menjadi surut, sehingga masyarakat kehabisan air sepenuhnya. Ribuan sumur rumah tangga pun menjadi kering. Sementara pada sumur pertanian baru yang lebih dalam, mereka memompa air terus-menerus, sehingga menurunkan tingkat air yang juga tidak diisi ulang dengan hujan atau air dari irigasi permukaan normal. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Salah satu penyebab dari pencemaran tanah adalah penggunaan pestisida pada sektor pertanian. Pestisida sendiri mengandung zat kimia berbahaya yang nantinya akan terserap ke dalam tanah. Pestisida banyak digunakan dalam sektor pertanian karena dapat memberantas hama yang mengganggu tanaman, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian. Zat kimia dari pestisida dalam tanah menyebabkan pencemaran tanah yang akibatnya zat-zat tersebut masuk ke dalam tanah. Air tanah tersebut banyak dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, salah satunya untuk diminum. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh limbah anorganik yang dibuang ke tanah. Selain itu, limbah pabrik juga menyebabkan pencemaran tanah jika limbah tersebut dibuang ke tanah. Limbah sisa rumah sakit juga menjadi penyebab dari pencemaran tanah. Salah satu cara untuk menanggulangi air tanah yang tercemar dapat dilakukan dengan cara membersihkan tanah permukaan melalui sistem remediasi. Hal pertama yang harus dilakukan dalam sistem ini yaitu dengan menggali tanah yang tercemar. Lalu, tanah tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tangki yang kemudian akan ditambahkan suatu zat pembersih, sehingga tanah yang tercemar tersebut dapat menjadi tanah yang bersih dan bisa digunakan kembali. Ada 9 cara yang dapat dilakukan untuk menghindari pencemaran air tanah. Yang pertama, jangan menjual bahan kimia di rumah. Yang kedua, lakukan pembersihan limbah secara teratur. Ketiga, buang sampah pada tempat yang layak. Keempat, jangan gunakan pembersih berbahaya di rumah. Yang kelima, gunakan kembali minyak bekas daripada membuangnya. Yang keenam, selalu cuci tangan setelah berinteraksi dengan binatang. Yang ketujuh, ada penggunaan kembali bahan bekas yang layak. Membuang semua obat dengan baik. Dan yang kesembilan, cek penyimpanan secara rutin. Bagaimana setelah kalian menonton video tadi? Ya, banyak sekali yang terjadi kerusakan alam. Akibat apa itu? Ya, akibat manusia baik atau ulah manusia yang tidak bertanggung jawab? Jelas, banyak penyebabnya dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebagai manusia, kita itu diciptakan oleh Tuhan menjadi apa? Mandataris Allah, menerima mandat dari Tuhan. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk apa? Memelihara alam. Ingat tadi yang kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 15. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia? Tanggung jawab apa? Tanggung jawab ini merupakan mandat. Jadi Tuhan menempatkan manusia sebagai makhluk yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Inilah salah satu wujud dari kesegambaran dan keserupaan dengan Allah. Mandat yang diberikan kepada manusia haruslah dipertanggungjawabkan kepada Allah.
Hal ini berarti bahwa di dalam usaha untuk menguasai dan menaklukkan alam semesta, manusia harus melakukannya sesuai dengan kehendak Allah dan selalu memberi mandat kepada manusia. Jangan manusia menaklukkan, mengusahakan bumi sesuka-sukanya. Buktinya apa yang terjadi? Dari tayangan slide video tadi jelas sekali. Akibat apa? Manusia mementingkan kepentingannya sendiri. Banyak akibat dari itu apa? Tidak memikirkan jangka panjangnya. Maka banyak gerakan sekarang apa? Tentang apa gerakannya? Sayangilah bumi. Bagaimana menyayangi bumi? Mulai kalau ke pasar, bawa kantong plastik sendiri, mengurangi sampah-sampah plastik. Supaya apa? Supaya sampah-sampah plastik yang dihasilkan tidak merusak, karena plastik itu juga sulit terurai, ya kan? Itu salah satu contohnya. Apalagi kalau dibuang ke sungai, makan sama ikan, kita makan konsumsi ikannya, bahaya juga itu ke depannya. Buat apa? Tubuh kita. Nah, jelas sekali. Usaha-usaha di luar kehendak Allah mengakibatkan manusia melanggar ketetapan Allah. Pemahaman modern tentang kata takluk telah membuat pintu manusia untuk melakukan perusakan alam. Jadi konsep kata takluk itu jadi salah konsep. Takluk itu berarti menguasai. Akhirnya lupa. Pokoknya sesuka-sukanya mengeksploitasi alam tanpa memikirkan jangka panjangnya. Sehingga manusia dengan bebas memperlakukan alam dengan sewenang-wenang demi keuntungan pribadi. Manusia tanpa mempertimbangkan dampak dalam jangka waktu yang panjang. Tidak mementingkan diri. Tindakan ini mementingkan diri sendiri dan membuat alam yang seharusnya dipelihara jadi dipelihara untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nggak dijaga untuk kelangsungan hidup anak cucu ke depan. Akhirnya apa? Akibatnya muncul masalah-masalah ekologi yang kalian lihat tadi. Mulai bermunculan dari pencemaran air, tanah, udara. Itu sangat dirasakan dampaknya sampai sekarang. Dan kalian pun bisa merasakan dampaknya, iya kan? Kemudian, memaknai taklukkanlah dalam pandangan Kristen. Jadi sebenarnya kata takluk sendiri punya arti di dalam kekristenan. Bisa dibaca di dalam kitab Ester pasal 7 ayat 8, Yeremia pasal 34 ayat 16. Jelas kata takluk di situ dalam bahasa Ibrani artinya kabas, yaitu menunduk dengan, artinya memiliki arti menunduk dengan paksa, menginjak atau membawa ke dalam perbudakan. Kata ini menyampaikan gambaran tentang seseorang penakluk yang menaklukkan, yang menaruh kakinya di atas leher yang ditaklukkan. Kata ini mengandung beberapa dari contoh yang berkuasa atas alam. Jadi arti kata takluk sepintas menunjukkan bahwa manusia berhak memanfaatkan alam dengan sebebas-bebasnya. Tapi tidak boleh demikian dilepaskan dengan manusia. Jadi tetapi tidak boleh dilepaskan dengan manusia yang diciptakan menurut gambar dan serupa dengan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ayat yang ini tadi nggak boleh berdiri sendiri. Ingat, ada ayat pendukung lainnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Manusia adalah pengelola yang memelihara dan melindungi taman Allah. Sehingga kata takluk memiliki arti kuasa yang diberikan Allah kepada manusia hanya sebagai untuk memelihara serta melindungi taman Allah. Sebagai pengelola, manusia bertanggung jawab mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya, bukan damai sejahtera untuk keuntungan pribadi diri sendiri. Seiring dengan itu, maka mandat ini yang Allah berikan ini diharapkan manusia itu apa? Mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Salah satu bentuknya adalah Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia, yaitu apa? Akal. Agar apa?
agar manusia dapat tetap berkarya mendatangkan damai sejahtera bagi bumi, bagi umat Tuhan dan seluruh ciptaan lainnya. Selain itu manusia juga dipanggil untuk menjadi relasi dengan Tuhan, berarti kawan sekerja, friend. Bahagia kan? Jadi ciptaan Tuhan. Kita apa? Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi relasi, partner kerja. Wow, luar biasa ya. Wujud dari kemampuan yang diberikan kepada manusia adalah mengembangkan budaya dalam rangka mengelola alam semesta ini. Misalnya, apa? Manusia diberikan teknologi yang memungkinkan manusia menjelajahi ruang angkasa, membangun rumah, menenun pakaian, kain, kemudian mengelola, mengembangkan pendidikan dan lain sebagainya. Termasuk Tuhan memberikan hikmat kepada manusia, yaitu apa? Mendaur ulang sampah, menjadikan daur ulang tersebut bagaimana bisa bermanfaat. Contohnya apa? Ya, plastik ya didaur ulang kembali. Untuk apa? Digunakan kembali menjadi barang-barang yang lebih berharga. Akhirnya mendatangkan keuntungan ekonomis untuk keluarga. Kemudian manusia dan tugasnya memelihara alam semesta. Tugasnya manusia itu memelihara alam semesta, khususnya bumi. Semua makhluk di atasnya demi kesejahteraan manusia, perlu diingat itu ya. Dan ini berlangsung secara terus-menerus. Dalam kerangka ini manusia dipanggil untuk mengelola alam semesta sekaligus memeliharanya sehingga alam semesta tetap terjaga dalam keadaan baik dan harmonis. Baru-baru ini apa yang dialami oleh di sekitar kita, khususnya di Kalimantan Tengah. Wah, Kalimantan Tengah beberapa hari yang lalu banyak beritanya tentang apa? Banjir di mana-mana. Salah satu akibatnya apa? Salah satu penyebab banjir apa? Kurangnya daerah resapan air. Akibat apa? Bukan faktor sampahnya ini sebenarnya, tapi apa? Banyak lahan-lahan yang dijadikan lahan-lahan hutan yang dijadikan sebagai lahan perkebunan. Akhirnya apa? Daerah resapan air menjadi terbatas. Jangan heran sekarang banjir mulai. Kenapa? Bukit aja yang tadinya banyak daerah resapan air, ada pohon dan sebagainya, diganti apa? Dengan tanaman yang menghasilkan uang untuk beberapa orang, tetapi untuk jangka panjangnya nggak dipikirkan. Nah, itu juga PR buat kita sebagai mandataris Allah. Gimana itu? Ya. Kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa kadang-kadang manusia bukan lagi memelihara alam, justru merusak alam. Akibatnya apa? Banjir, kerusakan tanah, kemudian apa? Polusi udara. Nah, kita sebenarnya mesti bersyukur ya dengan adanya pandemi ini. Akhirnya apa? Ozon semakin tebal ya informasinya, karena berkurang aktivitas yang merusak lapisan ozon. Jadi bumi ini diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Nah, itu kuasa Tuhan loh ya. Ini hal-hal daripada kuasa manusia. Kalau manusia ya keuntungan, gak mikir yang lain ya. Di beberapa kota, di beberapa negara, kalau kalian bisa baca di dalam atau lihat ya di berita-berita online di internet, di beberapa negara mulai bisa lihat yang biasanya daerahnya asap hitam kabut tebal akibat polusi udara, mereka bisa menikmati cerahnya birunya langit. Wow, luar biasa ya. Itu berkat Tuhan loh nak ya. Oke. Kemudian penyebab kerusakan alam juga apa? Tempatnya binatang untuk hidup. Jadi jangan heran tuh binatangnya bisa mampir ke rumah binatang-binatang. Kenapa? Tempat mereka tinggal nggak ada tempatnya. Karena apa? Dirusak ya. Jadi ini salah satu. Jadi akhirnya ini membahayakan pencemaran lingkungan dan yang lain sebagainya, bisa membahayakan kesehatan manusia. Kemudian manusia dan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia, yaitu apa? Untuk setiap manusia di dalam perbuatannya tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri, tapi harus untuk orang lain. Gimana jangka panjangnya? Kalau saya
buang sampah ini mencemari tanah, kedepannya bagaimana? Itu harus dipikirkan. Jangan mikiran cuek aja dia juga kayak gitu. Kalau orang lain berbuat tidak baik, kenapa kita juga harus ikut? Ya kan? Itu juga ya, anak-anak mulai biasakan diri untuk apa? Tertib, bertanggung jawab untuk diri sendiri. Dengan demikian setiap orang, kalau kita sadar, kalau dimulai dari diri kita, maka sebagai makhluk sosial kita akan jadi berdampak. Sama seperti Yesus sebagai teladan untuk lingkungan di sekitarnya. Kisah Para Rasul mengingatkan kita, jadilah dirimu sendiri atau teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Itu bisa dibaca di dalam Titus pasal 2 ayat 7, 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Hal ini menjadi bukti bahwa hidup manusia dapat menjadi teladan bagi sesama, sehingga gambar dan rupa Allah yang ada padanya menjadi nyata dan dirasakan oleh setiap orang melalui cara berpikir, kata-kata, dan perbuatan yang tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi sebagai gambar dan rupa Allah, manusia itu dipanggil untuk menjalin hubungan dengan Allah dalam jangka panjang hidupnya. Dan hubungan ini dinyatakan melalui pelaksanaan kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia, agar manusia menyadari tanggung jawabnya apa tadi? Memelihara alam untuk kelangsungan hidup manusia juga, kemudian kelangsungan alam. Nah, kalian bisa kerjakan nanti di LKPD kalian seluruh kegiatannya terlampir dan ibu berikan, dan silakan dikerjakan agar kalian bisa memahami dengan baik. Kemudian dari kegiatan itu nantinya kalian bisa pahami. Lalu kalian juga bisa mengerjakan itu dengan baik. Jangan lupa absennya ditulis ya. Formatnya sudah terlampir. Kemudian di kegiatan kalian coba kalian amati di LK kalian ya. Yaitu amati potensi yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan udara yang ada di sekitarmu ya. Kemudian nanti ini dikumpulkan kegiatannya di minggu depan, yaitu di pertemuan berikutnya. Silakan kalian kerjakan, kumpulkan jawaban kalian ya. Lalu ibu harap kalian mengerjakan ini dengan baik, dengan bertanggung jawab. Dan jangan lupa kalian juga mengerjakan persiapan nanti ya, tampil ya. Oke, untuk keterampilan yaitu kalian nyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur, Bertanah Air Jaya dan Subur. Nah, silakan kalian nyanyikan itu nanti ya. Nah, sebagai rasa syukur kalian kepada Tuhan. Jadi sebagai wujudnya itu ya, ibu harapkan kalian mengerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, dari kegiatan ini dapat kita simpulkan bahwa sebagai yang menjadi kesimpulannya adalah begini, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, Tuhan mau menjadikan kita menjadi manusia ini adalah manusia yang bertanggung jawab sebagai penerima mandataris Allah. Dan tanggung jawab di sini adalah PR untuk kita bersama sebagai umat ciptaan Tuhan. Hiduplah tetap bergaul karib dengan Tuhan, dan hiduplah tetap mengembangkan potensi untuk tetap bertanggung jawab memelihara alam, bukan merusak alam. Agar apa? Alam ini tetap menjadi sahabat untuk kita. Dan sebagai tanda syukur kita harus menyayangi alam semesta ini. Karena apa? Tuhan Yesus sudah memilih kita sebagai apa? Mandataris Allah. Demikian pertemuan hari ini. Ibu yakin dan percaya kalian semua diberkati dan kalian paham pembelajaran ini. Ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan, maka kita akan tutup
pertemuan kita hari ini ya. Kita akan tutup pertemuan kita hari ini dengan jangan lupa nanti lagunya keterampilannya, karena karena kita belajar demikian, maka kalian kumpulkan, nanti kirim video ya ke ibu supaya ibu nilai. Atau nanti malu kan dalam keadaan begini ya, boleh kirim videonya ke ibu ya melalui WA group, jangan lupa, supaya ibu nilai nanti hasil pekerjaannya, kegiatannya. Dan ingat, dikumpul tepat waktu ya, sesuai dengan anjuran. Dan kemudian kegiatan LKPD-nya tetap dikerjakan ya. Ibu kirimkan juga filenya dalam bentuk PDF. Oke, dikerjakan, ditulis buku tugas ya, jangan lupa dikumpulkan. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih untuk pertemuan hari ini. Biarlah Tuhan memberkati pertemuan kami hari ini, boleh menjadi berkat bagi kami dan berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas pertemuan hari ini, dan senantiasa hidup anak-anak-Mu dalam pemeliharaan. Dan Tuhan berikan kecerdasan, kepintaran, kesehatan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya tangan penyertaan Tuhan nyata atas kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa syukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin.